Saya tidak akan menghujat pemerintah tentu saja, karena itu adalah pemerintahan yang sudah dipilih oleh 58% warga negara Indonesia. Jadi saya tidak akan mengkhianati mayoritas di Indonesia. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dengan Menteri Pendidikan yang baru itu salah. Saya mulai dari hal yang sangat sederhana, mengambil dari beberapa contoh. Pada tahun 2015, pendidikan di Indonesia digegerkan, dihebohkan dengan sebuah temuan yang sangat luar biasa dari Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi yang menyebutkan di situ bahwa ada sekitar 120 pejabat tinggi di Indonesia yang ijazahnya palsu. Saya nggak menyebut satu orang, tapi ada 120-an pejabat tinggi di Indonesia yang ijazahnya palsu. Enggak, saya nggak ngomong Jokowi. Kenapa dia ngomong Jokowi? Kita nggak menuduh satu orang tertentu gitu ya. Kita nggak bahas pro dan kontra terhadap presiden yang sekarang ataupun yang lalu. Kita sebut soal kebijakan. Nah, dari temuan itu akhirnya apa? Ada sampai sekitar 12 kampus yang dinonaktifkan, dibekukan karena ternyata menyuplai ijazah-ijazah palsu. Dan bahkan di situ ada 2 rektor yang juga digulingkan dari tahtanya. Cuman 2 sebenarnya. Karena ternyata bisnis ijazah di Indonesia itu laku keras. Ijazah palsu itu laku keras. Bukan hanya di kampus-kampus ada, bukan apa. Tapi yang benar-benar bikin saya nyesek itu adalah ketika saya buka Google, kemudian saya ketikan jasa ijazah. Laman 1, 2, 3, 4 Google semuanya menawarkan jasa bikin ijazah palsu. Dalam ijazah palsu itu, sekarang bisa dicek, coba sekarang googling jasa ijazah. Itu sampai saya dipersilahkan untuk memilih universitas mana yang saya inginkan. Gelarnya itu S1, S2, S3 itu dipersilahkan. S1 harganya itu sekitar 21 juta dan S2 itu 32 juta rupiah. Murah sekali. Dan itu diajukan kepada semua orang, silahkan, termasuk pilih universitasnya mana, sebutkan IPK-nya berapa yang diinginkan. Yang luar biasanya apa? Ini dipampang, kan seharusnya sesuatu yang ilegal itu sembunyi-sembunyi. Tidak boleh ketahuan sama orang lain. Ini bukan hanya diketahui publik, tapi disodorkan, dipasarkan secara terbuka di Google 1, 2, 3, 4, di Instagram ada, di Lazada ada. Saya mohon maaf, di Lazada saya sebutkan mereknya, di situ juga ada jual jasa bikin ijazah. Buat yang pengen dapat ijazah tapi nggak mau kuliah repot-repot. Disebutkan seperti itu. Dan bahkan mau pilih universitas apa? Universitas Atmajaya, Universitas Gajah Mada, itu disebutkan dipersilahkan dan kami memiliki hampir semua database di seluruh kampus. Dan ada tulisan di situ ketika saya coba kontak salah satu, itu kan nomor kontaknya pun dipasang di situ. Saya heran kenapa polisi tidak menggerebek itu. Kalau misalkan judul itu sampai jauh-jauh pergi ke Kamboja hanya untuk menghindari polisi, ini masalah yang buruk juga terjadi di depan mata kita dan polisi bungkam. Pengacara diam. Aktivis-aktivis ekonomi, aktivis politik semuanya tidak bersuara terkait dengan hal ini. Padahal ini dunia pendidikan, ini adalah basic dari kemajuan sebuah peradaban. Ini adalah awal mula dari hebatnya bangsa di masa depan. Lalu ketika pendidikan yang menjadi tempat yang sangat sakral ini, bahkan ada sesuatu yang buruk terjadi di situ, kecurangan di situ, hal yang ilegal di situ, itu dipersilahkan, terbuka, dipasarkan. Di sini ada yang sudah searching. Tadi jasa ijazah gitu, jasa ijazah apa semuanya bisa di situ. Kenapa saya nanya ini kampusnya dibuat terbuka seperti ini kok mereka adem ayem aja? Kenapa ya? Itu kampusnya, saya nanya kampusnya Atmajaya, UGM, mungkin ITB dan sebagainya kok diam dan lain-lain. Saya telepon yang tadi itu, saya mohon maaf saya lupa. Saya telepon, Pak, ini gimana. Oh bisa, mau kampus mana? IPK-nya mau berapa?
Saya pengen IPK-nya pokoknya cum laude aja, aman, kata dia. Kampusnya mau mana? Saya sebutin nama kampus yang besar, yang bonafit gitu ya. Saya nggak sebut nama, inisialnya aja, UI. Ya inisialnya aja, saya takut dipidana juga kan. Nah, saya sebut kampus yang besar aja, itu aja lah ya. Lalu dia bilang, oh kalau begitu nanti sebentar dulu ya. Kata dia, kalau untuk ukuran kampus-kampus yang selevel itu atau sebesar itu, kita butuh Bapak nanti masuk ke kelas dulu beberapa kali aja. Atau beberapa bulan aja. Disitulah saya tepuk tangan. Kalau memang sampai ada pemalsu, diizinkan sampai masuk kelas, artinya ada oknum, ada mafia orang dalam di situ. Siapa itu? Pertanyaan saya, kenapa polisi tidak menyelidiki ini? Sekali lagi kalau misalkan judul, polisi harus nyebrang benua untuk menemukan para penjahatnya. Ini para penjahatnya masang nomor HP-nya di situ. Ada perusahaannya di situ, nomor rekeningnya dipasang di situ, alamat kantornya juga dipasang di situ, bikin ijazah palsu. Jadi kesimpulan saya dari kediaman masyarakat ini adalah karena masyarakat memang membutuhkan itu dan masyarakat memakai jasa orang-orang itu. Kalau sudah masyarakat bikin yang kayak gitu, ya ngapain kita sekolah? Ngapain kita kuliah? SD itu harganya 4 juta, SMP harganya 12 juta, SMA harganya 18 juta. Yang S1 tadi itu, ya tergantung perusahaan sih beda-beda, tapi harganya sudah dipatok segitu. Gak usah repot dan ditambah IPK dan nanti skripsinya sudah dibikinkan, disertasinya sudah dibikinkan, tesisnya sudah dibikinkan juga, semuanya. Makanya saya bertanya-tanya, saya kemudian berpikir, jangan-jangan para presiden di dunia ini juga ijazahnya palsu. Lalu saya searching ke seluruh penjuru dunia, siapa pemimpin yang kepala negara atau kepala pemerintahan yang ijazahnya palsu. Lalu saya menemukan nomor 1, Smith dari Yugoslavia. Tahun 2010, beliau jadi presiden, tapi 2 tahun kemudian disertasinya dipermasalahkan dan ketahuan disertasinya plagiat. Dan karena disertasinya palsu, berarti ijazahnya juga dianggap ilegal. Turunlah dia jabatannya. Karena udah ketahuan palsu, dia langsung turun. Saya cari lagi. Gak mungkin cuma 1, kepala pemerintahan dan kepala negara gak mungkin cuma 1. Ketemu Joe Biden. Joe Biden ternyata dalam kampanyenya kemarin waktu melawan Donald Trump itu, beliau sering ngomong bahwa saya punya gelar ini, bahwa saya punya status akademik begini, saya punya disertasi yang namanya ini. Ternyata itu overclaim, palsu. Dan dia dipaksa untuk minta maaf ke ruang publik bahwa apa yang dia klaim sebagai disertasinya, sebagai gelar akademik dan sebagainya itu palsu. Joe Biden ternyata Presiden Amerika Serikat juga pembual. Ya tidak apa-apalah. Itu kan negara lain. Maka saya cari lagi, ketemu lagi. Nomor 3, kepala negara yang adalah punya kasus ijazah palsu, itu adalah Alberto Fujimori. Presiden Peru yang menjabat selama 10 tahun. Ternyata dia juga palsu karena dia adalah Master of Matematika di University yang di Amerika Serikat itu juga ternyata palsu. Oh ternyata banyak sekali presiden-presiden di luar sana itu yang palsu. Saya cari ke Indonesia. Dan ternyata yang saya temukan hanya isu semata. Isu diantaranya adalah Pak Jokowi ijazahnya palsu. Tapi isu. Yang kedua, Ketua DPR RI, Bambang Susatyo. Gelar S2-nya dia dapat baru setelah itu S1. Kebalik. Kampus mana ini? Gak apa-apa. Jadi eksekutif diduga
legislatif diduga. Yudikatif, ada jaksa agung muda di Indonesia yang juga terindikasi disertasinya palsu. Ijazahnya juga palsu, terindikasi. Jadi ini sudah lengkap. Legislatif, eksekutif, yudikatif, lengkap juga. Ada juga Pak Bahlil yang sering mengaku bahwa dirinya berasal dari Papua. Yang sering curhat bahwa saya tuh kayak monyet Pak, diperlakukannya begini dan begitu. Ya kata dia sendiri, bukan kata saya. Saya mengutip saja. Ketika dia mengatakan seperti itu, tak lama setelah itu ternyata disertasinya juga katanya palsu. Dan ketika beliau iring-iringan ke UI untuk dapat disertasi itu, saya ada di UI. Di sini ada mahasiswa UI. Ternyata mata-matanya tetap di depan. Panitia, mohon nanti digeledah ada rekamannya atau enggak. Tapi maksud saya balik lagi ke sini, kalau misalkan ijazah kita itu palsu, kemudian banyak pejabat-pejabat publik yang juga ijazahnya palsu dan sebagainya, untuk apa pendidikan kita diselenggarakan? Kan pendidikan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengubah orang yang tidak baik menjadi baik, orang yang tidak ahli menjadi ahli, orang yang tidak hebat menjadi hebat, orang yang tidak jujur berubah menjadi jujur. Itu adalah esensi dari pendidikan. Nah, ketika pendidikan diselenggarakan di sekolah-sekolah dan sebagainya, ternyata ijazahnya palsu. Kalau memang sudah seperti itu, ngapain ada lembaga pendidikan? Ngapain ada sekolahan? Ngapain ada universitas? Saya dulu kuliah capek-capek, digebukin sama dosen, dimarahin terus, ini bulak-balik, kadang-kadang ngerjain tugas juga sampai semalam tidak tidur gitu ya, hanya demi bisa kerja kelompok dengan teman sekelas yang cantik dan ya bisa seperti itu. Enggak, itu masih bercanda. Semoga istri saya tidak nonton. Nah, ya saya tuh habis-habisan untuk itu dan akhirnya ketika saya menemukan fakta bahwa ijazah itu banyak dipalsukan, apa faedahnya kita untuk kuliah dan sebagainya. Ternyata saya menemukan bahwa sebenarnya perkuliahan, pendidikan dan ijazah itu tidak ada kaitannya. Hampir tidak ada kaitannya. Karena ijazah itu adalah lembaran formal yang kita gunakan untuk